Apakah suaranya terdengar? Terdengar, Bang. Terdengar, Bang. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sebelum memulai tutorial pada malam hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang share screen-nya udah kelihatan belum? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Ya, nah, jadi masuk ke pertemuan 8 ya. Jadi kita itu ada 10 pertemuan. Pertemuan 9, pertemuan 10. Nah, di pertemuan 8 ini kita membahas modul 10 dan modul 11. Nanti di pertemuan 9 bahas modul 12. Di pertemuan 10 nanti modul 13 dan 14. Nah, kenapa nih digabung di pertemuan ke-8? Nah, karena tutorial itu cuman diadakan 10 kali. Jadi modul 10 dan 11 ini digabung lah. Nah, di sini di modul 11 ini kita masuk ke materi baru, yaitu anti turunan atau disebut juga integral. Terus selain itu juga masuk ke integral tentu, ada integral substitusi, dan ada teorema dasar kalkulus 1. Nah, di modul 11-nya kita lanjut ke teorema dasar kalkulus 2. Nah, tapi di sini ada nih metode substitusi. Nah, metode substitusi yang di sini itu sebenarnya sama aja kayak metode substitusi yang ada di modul 10. Sama aja sebenarnya. Terus yang terakhir di sini teorema nilai rata-rata integral. Paling itu sih yang bakal kita bahas ya. Jadi metode substitusi ya di sini. Metode substitusinya itu sama aja lah. Nah, kita masuk ke modul 10 dulu. Modul 10 yaitu anti turunan ya. Nah, jadi anti turunan atau biasanya orang-orang sebutnya itu sebagai integral. Nah, simbol integral itu kayak gini lah. Nah, integral itu sebenarnya gampangnya gini. Kalau kita punya fungsi x pangkat n, terus kita integral. Nah, kalau kita integral berarti di sini itu ada dx-nya. Di belakangnya ada dx-nya. Nah, kalau kita integral, pangkatnya ditambah 1. Jadi x, pangkatnya ditambah 1 dibagi sama pangkatnya ini yang baru. Pangkatnya yang baru itu kan n plus 1 ditambah d. Gitu. Nah, ini contoh integral. Jadi contohnya misalkan kayak gini. X pangkat 5 ya. Kita integral di sini. Nah, berarti di sini ada dx-nya nih. Nah, di integral berarti pangkatnya ditambah 1. Ditambah 1 jadi pangkat 6 ya. Dibagi sama pangkatnya ini 6 ditambah c. Kayak gitu. Nah, ini integral biasa. Nah, terus di sini itu ada sifat linearan dan metode substitusi. Di sini ini itu yang A ini kayak gini ya, menjelaskan dasarnya integral kayak gimana. Jadi x pangkat n dx ini pangkatnya ditambah 1 terus dibagi sama pangkatnya itu yang baru ditambah c. Terus yang b ini itu kan ada konstanta nih. K ini konstanta. Nah, K ini itu bisa kita keluarin dari integral. Jadi konstanta itu bisa kita keluarin lah dari integral. Terus kalau kita nemuin kayak gini, ya ini tinggal kita integralin. Terus kita tambah sama ini kita integralin. Jadi kayak gini. Fx diintegral ditambah dx kita integral. Terus yang D ini metode substitusi. Nah, cuman ini nggak akan saya bahas. Bentuknya ini rumit lah. Kita lihat aja nanti di soalnya kayak gimana. Metode substitusi. Nah, sekarang kita coba masuk lah ke soal nomor 1. Soal nomor 1 di sini yang A ya. Yang A
itu soalnya fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 3x min 2. Nah ini kalau kita integral ya, kita tulis ulang soalnya, 5x pangkat 3 ditambah 3x min 2. Kita integral di sini, berarti di sini ada dx-nya di belakang. Nah ini sama kayak tadi, di 5 ini kita tulis ulang aja, kemudian x-nya ini pangkatnya ditambah 1. Di pangkat 4 bagi sama pangkatnya ini yang baru. Pangkat yang barunya itu kan 4. Tambah x ini itu pangkatnya 1 nih. Cuman nggak ditulis. Pangkatnya 1. Ditambah 1. Jadi pangkat 2. Dibagi sama pangkatnya ini yang baru. 2. Dikurang 2. Nah 2 ini itu kan konstanta. Karena di integral, belakangnya kita tambahin aja x. Gitu. Terus akhir dari integral itu plus y. Gitu. Sini bisa lah ya. Bisa Bang. Oke, kalau bisa. Habis itu kita coba lihat soal yang B. Yang B ini fungsinya itu sama dengan r x plus 2. Nah ini kira-kira kalau kita integral gimana nih? Jadi ini saya ubah ya. Jadi kalau teman-teman sering lah melihat kalau ada suatu fungsi diakarkan, itu sama aja kayak fungsi itu dipangkatkan setengah. Ini tuh x ditambah 2 pangkat setengah. Integral. Berarti belakangnya ada dx-nya. Nah, kalau integral ini gimana hasilnya? Ada yang tahu nggak gimana? 3/2. 3/2. Gimana? Tiga per 2 x plus 2 pangkat 3/2. 2/3 Bang. Gimana? 2/3. Terus? 2/3, 3x plus 2 pangkat 2/3. Pangkat 2/3. kita bukan lah ya. Ini coba soalnya saya tarik ke sini. Soalnya kita bawa ke sini. Di sini itu soalnya ya 3x ditambah 2 pangkat 1/2 dx. Nah, kita ingat dasar integral tadi. Dasarnya integral itu kan jadi dasarnya itu kalau kita punya x pangkat n, pasti di sini ada dx. Ini sama dengan n ditambah 1 dibagi n ditambah 1 c. Tapi yang harus kalian lihat ya di sini, yang kalian harus lihat ini itu. Karena di sini x, maka ini x juga nih harus x. Baru kita bisa integralkan. Nah, kalau kita lihat sebentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi syaratnya tadi, kalau di sini x, di sininya x, bisa langsung kita integralkan. Tapi di sini masalahnya, ini itu kan bukan x nih. Ini kan x plus 2, bukan x.
pangkatnya oke lah. Pangkatnya oke. Di sini X nih. Nah, kalau ini saya misalkan kot, berarti kan harusnya kot pangkat setengah. Di sini D kot. Ini baru nih bisa kita integralkan. Jadi kalau ini diintegralkan langsung, itu nggak bisa. Karena nggak bisa itulah, makanya muncullah metode integral substitusi. Di sini kita pakai metode substitusi. Jadi kita misalkan nih, yang ada di dalam kurungnya ini itu U. Jadi sama dengan 3X ditambah 2. Habis itu U-nya kita turunkan terhadap X. Hasilnya berapa nih kalau kita turunkan? 3. 3 ya. Nah, hasilnya 3. Nah, habis itu kita balik lagi ke soal kita. Soal kita ini ya. Soal kita ini. Nah, soalnya berarti berubah nih. Integral yang di dalam kurungnya itu udah menjadi U. Jadi U, pangkatnya pangkat setengah. Nah, di belakangnya dx. Nah, kalau kita lihat, ini U, ini dx. Nah, masih belum sama kan? Kalau ini U, berarti ini harus U. Nah, caranya gimana? Caranya kita lihat di sini. Caranya, kita lihat di atas ini, berarti si dx-nya kita kali ke sana, 3-nya turun ke bawah. Jadi kayak gini. du per 3 sama dengan dx. Jadi saling bertukar ya. Jadi dx-nya kita kali ke kanan, 3-nya pindah ke kiri sebagai pembagi. Nah, ternyata dx itu sama dengan du per 3. Jadi integralnya u pangkat setengah dikali dx. dx-nya du per 3. Nah, ini kan sepertiga ya. Sepertiganya keluar dari integral. 1 per 3. Di sini integral u pangkat 1 per 2 du. Nah, karena ini udah sama kan, ini U, ini U. Nah, ini langsung aja kita integral. Jadi 1 per 3 kita integral jadinya U pangkatnya ditambah 1. Ditambah 1 jadi 3 per 2 ya. Ya kan, jadi 1 per 2 ditambah 1. Ini tuh sama aja 1 per 2 ditambah 1 itu kan 2 per 2. Jadi ini 3 per 2. Jadi pangkatnya menjadi 3 per 2. Dibagi sama pangkatnya yang baru. Pangkatnya yang baru 3 per 2. Habis itu di sini plus C. Jadi hasil dari integral di belakangnya plus C. Nah, habis itu di sini sama dengan 2 ini itu bisa naik ke atas. Jadi 2-nya bisa naik ke atas per 3 kali 3, 9. Punya 3, pangkat 3 per 2 ditambah C. Habis itu U-nya kita ubah ke bentuk semula. Bentuk semulanya itu ini 3X ditambah 2. Pangkatnya 3 per 2 ditambah C. Kayak gitu. Nah, ini hasil integralnya. Jadi ini kurang tepat lah ya. Kayak gitu. Jadi ini hasilnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa lah ya. Bisa, Kak. Karena ini kan modul 10 ya. Modul 10, 11, 12, 13, 14 itu integral semua. Jadi ini pertemuan dasar di integralnya. Kalau ini nggak bisa, yang selanjutnya bakal lebih sulit lah. Paham. Itu yang B. Mungkin kita coba yang C nih biar lebih paham ya. Ada aktanya. Yang C itu soalnya X sama dengan X kali akar X pangkat 2 ditambah 3. Nah, ini di dalam akarnya ini saya ubah jadi pangkat setengah. Pangkat setengah. Ini ada X-nya kan di depan. Jadi ini soalnya kita integral
di belakangnya ada dx-nya. Nah, habis itu, ini kalau kita integral biasa kayak di soal nomor 1, ini nggak bisa. Karena kita lihat ya, jadi ini itu x pangkat 2 ditambah 3, sedangkan di sininya itu x doang gitu. Maka dari itu, di sini kita perlu pakai integral metode substitusi. Nah, jadi kalau kita pakai metode substitusi, ada yang kita misalkan. Yang kita misalkan itu yang mana nih? Jadi U sama dengan yang kita misalkan yang mana? Ini atau yang ini? Yang ini. X kuadrat plus 3, Bang. X kuadrat plus 3. Lihat aja gitu, kita cari yang dia itu ada di dalam kurung. Atau bisa juga kita lihat cari yang rumit. Jadi yang bentuknya rumit atau yang ada di dalam kurung itu yang ini ya. X pangkat 2 ditambah 3. Di situ U-nya ini kita turunkan terhadap X. Jadinya 2x. ya, jadi 2x. Habis itu kita balik lagi ke soalnya. Lihat soalnya lagi. Soalnya itu saya tulis ulang aja dulu ya soalnya. X sini X pangkat 2 tambah 3 pangkat setengah dx. Soalnya ini. Nah, di sini saya pengen di X ini itu saya taruh di belakang. Biar kita bisa ngelihatnya itu lebih enak. Di X-nya itu saya pindah di belakang. Di X ini pindah ke belakang sini. Nah, di sini kalau kita ini saja deh, kita geser ke bawah lah. Geser ke bawah. Di sini integral pangkat 2 ditambah 3, pangkatnya 1/2, x-nya saya taruh di belakang, menemani si dx. Nah, di sini berdasarkan permisalan yang ini, yang di dalam kurung ini tuh kan jadi u. Di sini u pangkat setengah. Nah, di sini itu ada x dx. Nah, di sini ada x dx. Nah, ini harus kita hilangkan nih. Harus kita jadiin u semua. Nah, caranya kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita lihat dx ini itu bisa saya kali ke kanan. Jadi kayak gini, du itu sama dengan 2x 2x dx ya. Jadi di sini du sama dengan 2x dx. Nah, karena kita butuh x dx, berarti 2 ini harus kita pindahkan ke kiri. Jadi du per 2 sama dengan x dx. Nah, ternyata x dx itu hasilnya du per 2. Berarti yang ini tuh berubah nih, jadi du per 2. Di situ 1/2-nya kita bisa keluarkan dari integral. Jadi 1/2 integralnya sisa ini ya, u pangkat 1/2, di sini sisa du. Nah, karena udah sama nih, ini udah sama yang ini, integral biasa aja. Jadi u pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 3/2, bagi sama pangkatnya ini yang baru per 2 tambah c. Di situ sama kayak yang sebelumnya, 2 yang ini bisa naik ke atas. Jadi ini tuh 1/2, 2 ini naik ke atas, jadinya 2 per bawahnya ini 3, U pangkat 3 per 2 ditambah C. Ini bisa kita coret. Jadi yang ini jadinya 1/3 ya kan. Itu ya U-nya kita ubah bentuk semula. Bentuk semulanya X pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3/2 plus C. Kayak gitu. Jadi ini hasil integralnya lah. Sampai sini pertanyaan nggak?
Salah ya? Bisa Bang. Sekarang kita coba yang D deh. D ini bentuk trigonometri. Jadi soal yang D tadi itu 3x tambah 2 cos 3x tambah 2. Kalau di trigonometri kita di turunan sebelumnya ya, di turunan kan kita udah belajar kalau sin x diturunkan dia jadi sin diturunin jadi Cos X. Cos. kalau di integral dia balik lagi ke atas jadi sin. Jadi cos di integral jadi sin. Baliknya lah. Nah, ini ada kalau cos di integral jadi sin. Kalau sin di integral jadi minus cos. Nah, kita coba lihat yang ini. Nah, di sini itu x ya kan? Di sini x. Di sini x. Maka dia bisa langsung kita integral. Hasilnya sin x plus c. Tapi di sini kalau kita integral, ini kan jadi cos, ini x ditambah 2. Di belakangnya kita kasih dx. Nah, ini nggak sama kan sama yang ini. Nah, karena nggak sama, metode substitusi. Jadi di sini kita misalkan, misal U itu sama dengan, ingat tadi, kita lihat yang ada di dalam kurung atau kita lihat bentuknya yang rumit. Yang di dalam kurung itu kan ini, 3x ditambah 2. Habis itu U-nya kita turunkan, jadinya du per dx sama dengan 3. Nah, habis itu kita lihat soal ini, kita tulis ulang, jadi integral, ininya tetap cos, dalam kurungnya itu jadi U. Nah, lihat ada dx nih. Nah, dx di situ itu harus kita ubah jadi du. Gimana caranya? Ini kita kali ke sana, jadikan du sama dengan 3 dx. Nah, berarti du per 3 sama dengan dx. Nah, jadi dx yang ini tuh berubah jadi du per 3. Jadi di sini du per 3. 3-nya kita keluarin dari integral. Di integral cos u du. Nah, karena udah sama nih, ini sama ini udah sama. Tinggal tulis aja. Jadi cos u du itu kan sin berarti hasilnya. Sin u ditambah d. Habis itu u-nya kita masukin bentuk semula. Bentuk semulanya itu dx ditambah 2. Di sini plus c. Jadi ini hasil integralnya. Salah ya? Bisa Bang. Bisa Bang. Terus kita masuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini dia itu terkait dengan limit jumlah Riemann. Cuman ini nggak akan saya bahas ya. Kalau teman-teman pengen coba, silakan teman-teman belah tonton ini. Ini pernah saya bahas di soal tahun lalu. Kalau teman-teman pengen coba, kenapa ini nggak pengen saya bahas? Karena jumlah limit Riemann itu sama aja kayak integral tentu. Jadi kita makainya nanti integral tentunya aja, nggak pakai limit jumlah Riemann. Tapi kalau pengen belajar ya silakan coba aja lah. Kita coba masuk ke soal nomor 3. Di sini sebelum soal nomor 3 di sini ada sedikit materi lah terkait dengan teorema dasar kalkulus 1. Jadi teorema dasar kalkulus 1 ini itu dia tentang integral tentu. Integral tentu. Nah, jadi integral tentu itu dia ada batasnya. Jadi kayak gini, ada batasnya nih dari A sampai B. Kalau kita integral ya, f ini kita integral jadi f-nya itu menjadi f besar. Terus f besar ini di sini tuh kita tulis batasnya tadi A sampai B. Terus habis itu habis tulis kayak gini dan x-nya ini sama batas atasnya jadinya fb, kita kurang, kita ganti x-nya jadi batas bawahnya. Jadi minus fa. Kayak gini. Nanti kita lihat lah di soalnya kayak gimana. Terus ada sifat
integral tentu, kalau batasnya itu sama, batas atas sama bawahnya itu sama, hasilnya dia itu 0. Di situ yang B ini, batas bawahnya itu A, batas atasnya B. Jika batasnya itu dibalik, jadi yang di bawah itu B, yang di atas A, terus di depannya ini kita kasih minus, kalau batasnya dibalik. Terus yang ini sama aja kayak tadi, ini konstanta bisa keluar dari integral. Terus kalau nemuin ini, berarti fx di integral ditambah dx di integral lah. Begitu, ini sama aja, fx di integral dikurang dx di integral. Kita coba lihat di soalnya kayak gimana. Nah, di sini kita coba lihat yang A ya. Yang A itu integral 0 sampai 2, fungsinya 4x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2. Nah, di sini x. Nah, ini itu bisa kita langsung integral aja. Ini nggak perlu pakai metode substitusi. Kenapa? Karena di sininya itu nggak ada macam-macam ya di sini. Di luar kurung ini nggak ada pangkat-pangkatnya. Kalau di sebelumnya kita lihat ya, di sini ini ada pangkatnya nih di luar kurung. Yang ini juga ada pangkatnya nih di luar kurung. Jadi kita pakai metode substitusi. Nah, karena yang ini itu nggak ada ya kan, bisa pakai integral biasa lah. Nah, ini kalau kita integral jadinya sama dengan ya, ini 4 terus x pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 3 dibagi sama pangkatnya ini yang baru yaitu 3 ditambah 3x pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 2 dibagi sama pangkatnya yang baru ditambah 2, belakangnya tinggal langsung aja kita kasih x. Habis itu kita masukin batasnya itu 0 sampai 2. Nah, selesai sampai sini itu kita masuk nih batas atasnya dulu. Kita masukin batas atasnya dulu ya. Di batas atasnya kita masukin ke sini jadi 4. Terus di sini 2 pangkat 3 dibagi 3 ditambah kita ganti sama batas atasnya 3, ini 2 pangkat 2 dibagi 2 ditambah ini 2 pangkatnya kita ganti x-nya kita ganti pangkat teratasnya 2. Habis itu kita kurang, kita ganti ini menjadi pangkat batas bawahnya di 4 per 3 ini itu jadi 0 ya kan, 0 pangkat 3 ditambah 3 per 2 x-nya jadi 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0. Nah, yang ini tuh udah jelas lah hasilnya 0. Tinggal kita hitung yang bagian sebelah sini. Sebelah sini itu ini 8 ya, 4 kali 8 dibagi 3. Yang ini itu 3 kali 4 dibagi 2. Yang ini plus 4. Nah, ini tinggal dihitung biasa, nanti hasilnya itu sekitar 20,6. Gitu. Nah, jadi ini hasil dari integralnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak, Bang. Belum, Bang. Cukup, Bang. Oke, berarti kita coba next ke yang B ya. Yang B ini itu kan soalnya kayak gini ya, integral 0 sampai 1 dari 2x, di sini x pangkat 2 tambah 1 pangkat 10, ini dx ya. Di sini kalau kita lihat di dalam kurungnya ini ada si pangkat nih. Di dalam kurungnya ada si pangkat nih. Nah, karena ada si pangkat ini berarti kita harus pakai metode substitusi. Nah, nggak bisa langsung kita integralkan langsung ya. Jadi di sini misalkan U kan yang ini nih. U-nya sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Berarti kalau U-nya kita turunkan terhadap x,
Ya, hasilnya sama dengan 2x. Nah, sampai sini kita coba tulis soalnya ini. Soalnya kita tulis di sini. Nah, di sini integral 0 sampai 1. Nah, 2x-nya ini saya tulis di belakang aja biar lebih enak ya. 2x-nya saya tulis di belakang. Jadi di sini 2x dx. Sehingga soal ini tuh berubah. Yang di dalam kurung ini menjadi u. Jadi di sini u pangkat 10. Nah, di sini 2x dx. Nah, ini tinggal kita kali ke sana. Jadi kalau kita kali itu kan hasilnya u sama dengan 2x dx. Nah, 2x dx ini ternyata itu sama dengan u. Berarti ini berubah nih jadi u. Di du ya. Gitu. Jadi 2x dx itu sama dengan du. Ini berubah menjadi du. Nah, habis itu ini kita tinggal integral biasa. Integral biasa di sini jadinya pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 11 dibagi sama pangkatnya yang baru. Di situ kita masukin batasnya. Batasnya 0 sampai 1. Selanjutnya u-nya kita ubah bentuk semula. Pangkat 2 ditambah 1 pangkatkan 11 ya kan, dibagi 11. Di sini 0 sampai 1. Habis itu x-nya kita ganti sama batas atasnya dulu, jadi 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 11 dibagi 11 kurang, kita ganti x-nya sama batas bawahnya. Batas bawahnya itu 0 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 11 dibagi 11. Yang ini itu 1 ditambah 1, 2 pangkat 11 per 11 kurang yang ini itu jadinya 1 ya, 1 pangkat 11 dibagi 11. Gitu. Jadi ini hasil dari integralnya. Ini bisa dilanjutin lagi sih sebenarnya. Di sini ada pertanyaan nggak? Cukup, Bang. Ada, Kak. Semoga ada. Next aja ya. Nah, kita masuk ke soal terakhir di bab 10. Nah, di sini kita coba lihat dulu ya soalnya itu kayak gimana. Jadi di sini jika integral fx dx dengan batasnya itu 0 sampai 1 hasilnya 3, kita coba tulis di sini 0 sampai 1 fungsi fx dx hasilnya sama dengan 3. Nah, terus yang kedua di sini integral dengan batas 0 sampai 2 fungsi fx dx hasilnya 1. Terus yang ketiga di sini integral 0 sampai 2 dari fungsi dx itu sama dengan minus 2. Inilah integral berikut. Nah, jadi dari soal ini kita punya yang diketahuinya lah. Jadi ada 3 yang kita ketahui. Kita coba jawab lah ya, mengerjakan pertanyaannya. Nah, di sini sebelum itu, di sini soal nomor A, yang bagian A ini nantilah kita terakhiran kita kerjakan. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke soal yang B. Yang B itu dia bilang integral 1 sampai 0, terus di sini fx dx. Nah, kita lihat nih, ini kan fx dx. Kita cari di sini, ini fx dx, ini fx dx, ini bukan ya. Berarti kita lihat di sini. Kita lihat dari sini batasnya itu 1 sampai 0. Nah, ini ada nih, tapi 0 sampai 1. Nah, berarti yang ini tuh sebenarnya bisa aja. Bisa aja nih batasnya kayak gini. Tapi dibalik kan yang ini. Jadi kalau kita balik 0 sampai 1, di sini ada negatifnya berdasarkan sifat yang sebelumnya. Ini dx.
sama dengan ini negatif. Nah, habis itu kita lihat yang ini, integral ini. Integral yang ini itu kan ini ya kan? Integral 0 sampai 1 fx dx sama kayak gini. Di sini hasilnya 3. Berarti tinggal kita masukin 3 di sini. Jadi hasilnya itu sama dengan minus 3. Itu aja untuk yang B. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak untuk yang B ini? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, coba lihat yang C. Yang C itu 0 sampai 2, terus 2 fx dx. Nah, 2 ini kan konstanta, bisa keluar nih dari integral. Jadi 2 integral 0 sampai 2, di sini fx dx. Ini sama dengan 2. Nah, integral 0 sampai 2, yang ini. Yang ini itu kan, nih. 0 sampai 2 fx dx hasilnya sama dengan 1. Jadi ini itu 1. 2 dikali 1 hasilnya 2. Untuk yang D, habis itu yang D ini soalnya integral 0 sampai 2. Ya, di sini itu fx ya. Fx dikurang 2 dx. Di sininya dx. Nah, ini berdasarkan sifat dari integral yang sebelumnya. Jadi fx ini kita integral dikurang dx ini kita integral. Jadi penulisannya kayak gini. 0 sampai 2, di sini 3 fx dx. Di fx-nya ini kita integral dikurang yang ini kita integral. Jadi 0 sampai 2, di sini 2 dx dx. Nah, di sini tuh kan konstanta 3-nya, bisa kita keluarkan. 0 sampai 2 di sini fx, di sini dx. Dikurang ini konstanta nih, berarti bisa keluar. Jadi 0 sampai 2, di sini gx dx. Sama dengan yang ini itu 3. Nah, terus yang ini 0 sampai 2 fx dx, itu kan yang ini. Hasilnya 1 ya. Jadi ini itu 1 dikurang yang ini 2. Terus 0 sampai 2 dx dx. Yang ini kan, jadi di sini minus 2. Jadi di sini tuh 3. Di sini tuh dikurang 2 kali minus 2 itu jadinya minus 4. Mau ini jadinya positif. Jadi 3 tambah 4. Hasilnya sama dengan 7. Ini ada pertanyaan nggak untuk yang D? Kalau nggak ada, kita coba lihat yang A nih. Ini sebenarnya agak susah sih, makanya saya taruh di terakhir. Sini yang A itu 1 sampai 2. Di sini fx dx. Nah, kalau kita lihat di sini tuh kan nggak ada tuh yang batasnya 1 sampai 2. Ini 0 sampai 1. Ini 0 sampai 2. Ini 0 sampai 2. Nah, nggak ada tuh yang batasnya 1 sampai 2. Nah, terus gimana nih? Kayak gini. Terus kalau kita lihat dari sifat di sini juga nggak ada tuh yang ngebahas kayak gitu. Jadi solusinya sebetulnya di sini tuh menurut saya kurang sih sifatnya. Jadi kita tambahin lah sifat yang ke F. Jadi sifat yang ke F itu kalau punya kayak gini, integral A sampai B fungsi fx dx ya, kayak gini. Nah, ini tuh sebenarnya sama dengan kita bisa pecah menjadi 2 di sini. Jadi yang pertama kita ambil batas bawahnya dulu. Batas bawahnya itu kan A. Batas bawahnya A, terus di sini fx kita ikuti dengan dx. Nah, ini kita kosongin dulu. Habis itu ditambah, kita ambil batas atasnya.
batas atasnya itu kan B. Ini B. Nah, terus fungsinya sama di sini fx dx. Nah, terus yang di sini sama yang di sini itu bebas, mau kita kasih apa aja bebas. Asalkan sama. Misal ini saya kasih C, maka di sini harus C juga. Kayak gitu supaya sifat ini berlaku. Kalau di sini D, otomatis ini harus D supaya sifatnya ini berlaku gitu. Kita bisa pakai ini untuk menjawab soal yang tadi. Nah, jadi ini soalnya bisa kita pecah sama dengan ambil yang bawahnya dulu. Yang bawahnya itu kan 1. Terus di sini fungsinya kita tulis aja fx dx. Ditambah ambil yang atasnya. Yang atasnya itu kan 2. Yang ininya tuh fx dx. Nah, ini kan bebas nih. Mau kita kasih berapa aja bebas angkanya. Mau 10, di sini harus 10 juga. Ini 100, ini harus 100 juga gitu. Bebas. Nah, karena kita lihat dari yang diketahui di sini ada angka 0, 1 sama angka 2. Nah, berarti di sini tuh butuh angka 0 nih. Supaya bisa memenuhi syarat-syarat yang di sini. Ya udah, kita kasih 0 aja di sini. Ini 0. Tapi di sini ini itu 1 sampai 0 x dx. Di sini nggak ada nih. Nah, jadi ini perlu kita balik. Kalau kita balik, jadi 0 sampai 1. Di sini ada minus. Ini fx, ini terus dx. Tambah yang ini tuh kan ada ya, 0 sampai 2. Fx dx ini ada. Jadi ini kita biarin aja. Di sini fx dx. Sama dengan ini minus, terus integral yang ini. Yang ini itu integralnya hasilnya yang ini ya, 3. Ditambah integral yang ini itu hasilnya 1. Berarti di sini plus 1. Hasilnya sama dengan minus 2. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Gak ada bang. Enggak bang. Bang, paham. Salah ya untuk modul 10 terkait dengan integral. Udah selesai sih di modul 10. Kita lanjut ke modul 11. Nah, sebelumnya yang di kelas besar udah sampai modul berapa nih? 12 ya? Iya, Bang. Iya bang. Sayang nggak apa-apa lah ya. Kita coba masuk ke modul 11 nih. Kita tonton aja. Di modul 11, di sini ada teorema dasar kalkulus 2. Terus ada metode substitusi. Terus ada teorema nilai rata-rata integral. Nah, karena di modul 10 itu udah kita bahas terkait dengan metode substitusi, untuk tutorial pada malam ini kita nggak akan bahas di substitusinya. Jadi substitusinya kita nggak bahas ya di tutorial modul 10, di modul 11. Karena di modul 10 tadi udah kita bahas lah, sama aja. Caranya itu sama aja gitu. Kita masuk ke teorema dasar kalkulus 2. Nah, di sini teorema dasar kalkulus 2, kita lihat aja di sini persamaannya. Nah, kalau kita lihat bentuknya itu kan d per dx, terus kita lihat di sini integral a sampai x, f dt sama dengan fx. Jadi teorema dasar kalkulus 2 itu kita punya suatu fungsi. Suatu fungsinya itu kayak gini, ft lah. Fungsinya itu ft. Nah, ft ini dasarnya kan ft. Ft ini itu kita integral. Berarti di sini ada dt-nya. Di inilah. Jadi ini. Mula-mula ft. Nah, mula-mula ft ini nggak tahu apa-apa nih. Dia tiba-tiba diintegral. Integral. Terus di belakangnya tuh ada si dt. Nah,
dia diintegral jadi kayak gini ya. Habis itu ternyata dia diturunin, diintegral terus diturunin. Jadi kayak gini. Jadi mula-mula di sini naik ke atas diintegral. Ini terus diturunin, dia balik lagi ke sini. Kayak gitu. Jadi sama aja, dia naik ke atas terus dia balik lagi. Jadi kalau kita turunkan ya, kita turunkan dia di sini A, di sini X. Nah, dia hasilnya itu sama dengan fx. Dia hampir sama lah, kayak bentuk sebelumnya. Hampir sama. Nah, tapi di sini tuh yang pengen saya bahas itu kayak gini. Ini itu kan X. Ini itu X. Karena sama ini tinggal kita masukin aja ke sini. Masukin ke sini, maka ini tuh berubah jadi fx ya. Jadi hasilnya kayak gitu. Kalau kita lihat lagi, kalau ininya sama ya, ini sama yang ini, tinggal kita masukin aja x-nya ke dalam sini. Jadinya fx. Tapi syaratnya yang bawahnya ini konstanta. Syaratnya konstanta. Jadi coba kita lihat di sini. Ini sama, ininya sama ya kan? Berarti tinggal kita masukin ke sini. Hasilnya ini berubah jadi x pangkat 2. Kayak gitu ya. Gampang lah, teorema dasar kalkulus 2. Coba lihat di soalnya kayak gimana. Di sini coba jawab. Nah, karena ini bentuk persamaannya tadi ya. Persamaannya tadi saya taruh di sini. Coba lihat yang A. Yang A itu soalnya kayak gini. Dx sama dengan integral minus 2 sampai x fungsinya t pangkat 2 ditambah t. Di sini dt. Nah, di sini itu kan integral ya kan. Dx itu diintegral. Nah, karena yang ditanya itu Dxn x. Berarti integral ini diturunin. Jadi d per dx. Ininya masih sama nih. Ini masih sama, kita tulis saja. Integral minus 2 sampai x, terus di sini pangkat 2 ditambah t dt. Nah, ini kalau kita perhatikan ini udah sama. Ini juga udah sama nih. Ini juga konstanta. Ini konstanta. Berarti sama dengan ini tinggal kita masukin ke sini. Masukin ke sini. Jadi sama dengan ininya berubah jadi x, di x pangkat 2 ditambah ini berubah jadi x. Jadinya plus x. Begitu. Yang A bisa lah ya. Bisa bang. Bisa bang. Sekarang yang B. Yang B itu gx sama dengan integral 1 sampai x. Di sini akar 1 ditambah t pangkat 3. Di sini itu dt. Nah, di sini kita turunkan ya. Sebenarnya sama aja kayak cara yang di atas ini. Caranya sama aja. Lihat ininya udah x lah ya. Berarti di sini udah x lah sama. Ini juga konstanta. Berarti ini tinggal kita masukin aja ke sini. Jadi sama dengan akar ini 1 ditambah ini ya kita ganti sama yang di atasnya. X pangkat 3. Itu sama aja ya. Cuman ini nggak saya tulis langkah ininya nggak saya tulis biar lebih cepat. Saya untuk yang B. Bisa bang. Nah, tapi di sini ada masalah untuk yang C ya. Yang C itu gx integralnya minus 1 di sini x pangkat 2 ditambah 1
Ini akar 3 ditambah sin T. DT-nya di luar ya, di luar akar. Nah, ini kalau kita tulis pakai cara panjangnya ini ya. Kita tulis pakai cara panjangnya. Ini itu jadi G aksen X ya. Ini yang kita cari. Ininya tuh di depan sini kita kasih D per DX. Ini tuh berarti diturunkan lah. Sini sama aja, ini kita tulis ulang aja ini. Di sini X pangkat 2 ditambah 1, yang ini sama. 3 ditambah sin. Di sini itu T. Di sini DT. Kalau kita lihat ya, ini udah konstanta, udah benar nih. Ini tuh merupakan konstanta. Tapi kita lihat ininya itu X, ininya malah X pangkat 2 ditambah 1. Ininya itu beda. Nah, kalau beda, ininya tuh beda nih. Sebenarnya di sini tuh butuh persamaan lagi sebetulnya. Ini kurang lah, jadi kita buat persamaan baru untuk kasus kayak gini. Rumus baru lah. Jadi rumusnya tuh kayak gini. D, ininya itu jadi DU. Sini, ini integral. Ininya A. Ininya itu U. Di sini F, E, DT kali DU per DT. Itu sama dengan FU. Jadi, kita lihat, kita menambahin ini ya. Jadi, ini itu berubah jadi U. X-nya berubah jadi U. Terus di luar kurungnya ini kita kasih DU per DT. Bukan per DT ya, tapi per X. DX ya. Jadi ini tuh X nih harusnya. Kayak gitu. Nah, kita coba pakai persamaan yang ini. Jadi kalau kita mengikuti persamaan yang ini, jadi ini tuh berubah menjadi ini tuh D per ini tuh jadi U ya. DU maksudnya. Nah, terus ini kita integral, ini minus satunya tetap, yang atasnya ini kita ubah jadi U. Ini akar, ini 3, terus di sini plus sin, di sini T, terus di sini tuh DT, terus di luar kurungnya dikasih DU per DX. Jadi ini sama dengan, nah ini tinggal kita masukin aja nih, karena ininya udah sama nih. Ini konstanta juga kan, jadi tinggal kita masukin aja. Di U-nya kita masukin ke dalam sini. Jadi hasilnya akar 3 ditambah sin. T-nya itu berubah jadi yang ini, jadi U. Terus dikali DU per DX. DU per DX. Nah, U-nya itu kan ini ya, U-nya itu yang ini kan. X pangkat 2 ditambah 1. Nah, ini kita turunkan. Kita turunkan hasilnya kan 2X. Jadi yang ini tuh jadi 2X. Kayak gitu. Jadi 2X-nya saya tulis ke depan, 2X. Di sini akar 3 ditambah sin U. Kayak gitu. Nah, terus U-nya kita ubah ke bentuk semula. 2X, di sini akar 3 plus sin. U-nya itu bentuk semulanya X pangkat 2 ditambah 1. Kayak gitu. Jadi ini hasil akhirnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham bang. Nah, ini cara panjangnya lah ya. Ini cara panjangnya. Tapi kalau misalkan nanti kalian udah terbiasa ya, ini tuh sebenarnya tinggal kita masukin aja ke sini. Kita ganti ini, jadi akar 3 ditambah sin. Dalam kurungnya kita langsung ganti sama yang ini. X pangkat 2 ditambah 1. Kita kali
sama turunan batas atas integralnya ini. Turunannya kan 2x. Gitu. Jadi langsung aja lah hasilnya ini. Sama gitu. Kalau udah terbiasa ya. Ya hasilnya ini. Di sini ada pertanyaan nggak? Ini cara cepatnya sih. Bisa ya? Bisa. Kita coba lihat yang D. Yang D. Nanti kita coba tulis soalnya dulu. Yang itu dx sama dengan x sampai x pangkat 2. Ini akar 1 ditambah t pangkat 3 d. Nah, berdasarkan teorema dasar kalkulus 2, ini harus konstanta. Ini harus sama yang ini. Baru kita bisa kayak gini. Nah, di sini ini bukan konstanta di bawah sini. Ini bukan konstanta tapi dia variabel ya. Dia itu x di sini. Jadi ini kita harus ubah lagi nih. Jadi yang ini kita jadi 2 berdasarkan sifat yang sebelumnya itu tambahan yang ini. Sifat tambahan yang f ini. Kita pakai sifat yang ini. Jadi mencahnya itu sama nih kayak yang sebelumnya. Ambil batas bawahnya dulu. Batas bawahnya itu kita tulis fungsinya ini. Akar 1 tambah pangkat 3 dt. Ditambah ambil batasnya itu ini. Pangkat 2 fungsinya sama aja, yang ini kita tulis akar 1 ditambah pangkat 3 dt. Nah, yang ininya kan bebas ya kan? Yang ini sama ini tuh bebas. Nah, bebas kan? Nah, di sini kita taruh dia tuh sebagai konstanta. Kita anggapnya A lah. Nah, itu konstanta. Kayak ini. Ini anggap dia tuh sebagai A. Ini A nih. Harus sama ya syaratnya. Sama. Nah, di situ ini kan berdasarkan sifat ini konstantanya tuh di bawah ya kan. Nah, ini udah bener nih konstantanya ada di bawah. Tapi ini belum. Berarti kita tukar batasnya. Jadi di sini kita tukar dari A sampai X. Ada minusnya di sini. Yang ini akar 1 ditambah T pangkat 3 di sini det. Ini sama aja kita tulis ulang. Gitu. Ini cara cepat aja lah ya, biar cepat. Nggak usah panjang-panjang. Yang ini tuh minus, ininya minus. Nah, ini tinggal kita masukin ke sini kan, karena ininya udah konstanta, terus ininya cuma X doang ya. Ya kan, udah bener lah. Jadi langsung kita masuk di sini 1 ditambah ininya jadi X pangkat 3. Tambah bagian yang ini ya. Nah, ini tuh sebenarnya dengan cara yang ini ya. Cara yang kayak gini ya. Dengan cara yang kayak gini. Nah, ini udah bener konstanta. Kita lihat yang atasnya. Yang atasnya kita masukin ke sini. Akar 1 ditambah ini aja di X pangkat 2 pangkatkan 3 kali turunan si batas atasnya ini. Batas atasnya ini kalau diturunkan hasilnya 2x. Jadi ini tinggal kita rapiin aja. Ini kayak gini. Ini tinggal ditulis ulang aja. Tambah 2x-nya itu ditulis di depan.
Ininya sama aja, 1 ditambah, ini kan 2 ya, 2 dikali 3, jadi X pangkat 6. Ini hasilnya. Yang di ini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita istirahat sampai 5 menit. Sampai 20 lah. Kita lanjut lagi. Suaranya masih kedengeran ya? Masih, Bang. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita next ya ke yang berikutnya. Yang berikutnya itu teorema nilai rata-rata. Nah, di sini ya, ini teorema nilai rata-rata integral. Terus di pertemuan sebelumnya itu kita membahas teorema nilai rata-rata turunan. Jadi jangan sampai kebalik nanti antara teorema nilai rata-rata integral sama teorema nilai rata-rata turunan. Jangan sampai kebalik.
Takutnya nanti UAS nanti keluar ya kan, kalian bingung kan, pakai yang mana nih. Nah, jadi di sini teorema nilai rata-rata di integral itu bentuknya kayak gini. Jadi di sini tuh nilai rata-rata ya, average di sini rata-rata itu sama dengan 1 dibagi B min A, terus di sini integral A sampai B fx dx. Nah, di sini tuh dimana ini kayak gini ya, biasanya tuh dikasih suatu nilai kayak gini. Jadi ini itu yang A, ini itu yang B nanti. Jadi kalau misalkan di sini 2, di sini 3 gitu ya. Ini berarti A, ini yang B-nya. Gitu. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu susah sih ini mah. Bisa integral pasti bisa lah ngerjain ini. Kita coba lihat ya. Yang ini inilah nilai rata-rata dari fungsi yang diberikan. Di sini yang A, yang B. Yang A terlalu mudah nih. Kita coba yang susah lah ya. Coba yang B. Yang B itu di sini soalnya ini ya, soalnya fx sama dengan sin kuadrat x dikali cos x pada interval ini. Nah, jadi di sini itu ini itu sebagai A-nya, yang ini itu sebagai B-nya. Nah, di sini kan udah saya tuliskan ya persamaannya kayak gini. Jadi kita tulis aja nih langsung ke sini ya persamaannya. F ini average rata-rata itu sama dengan 1 dibagi di sini B min A. B-nya itu ini I per 2 kurang A. A-nya itu 0. Terus di sini integral, berarti di sini integralnya A sampai B. A-nya itu 0, B-nya itu I per 2 dikali fx. Fx-nya itu ini, jadi dia itu sin kuadrat x dikali cos x. Ini fx-nya, belakangnya kita kasih dx. Nah, di sini ini sama aja ya, sama dengan ini itu 1 per pi per 2 dikurang 0, hasilnya itu di sini pi per 2. Ini pi per 2. Nah, di sini itu cuman ini masalahnya nih. Kalau 0 pi per 2, ini kita tulis ulang aja dulu. Sin kuadrat x dikali cos x dx. Nah, ini taruh di tempat pisah aja lah ya, biar nggak ribet. Jadi yang ini kita kerjakan dulu nih, bagian yang ini. Nah, bagian yang itu, yang ini kita kerjakan di samping sini aja. Kita tulis ya, kita tulis ini di sini. Integral 0, ini pi 2, ini sin kuadrat x, di sini cos x dx. Nah, di sini kalau kita integral langsung, ini nggak bisa. Perlu metode substitusi. Butuh metode substitusi ini di sini. Kita misalkan U sama dengan apa? U-nya. U sama dengan apa nih kira-kira? Sin kuadrat x. Sin kuadrat x. Coba kita lihat ya, sin kuadrat x. Nah, kalau ini yang kita jadiin U, kalau ini kita turunin gimana nih? Kalau kita turunin, berarti kan 2 ya kan? Sini 2, berdasarkan aturan rantai ya kan? 2, terus di sininya sin. Pangkatnya dikurang 1 jadi pangkat 1. Di sini x. Terus turunin dalamnya cos x. Nah, dia malah ngebentuk sini lagi dia. Agak error tuh kalau ini. Berarti ini
Ini nggak bisa nih. Bisa dia. Cos X, Bang. Cos X juga nggak bisa. Kalau em, sini cos X. Ya, tapi saya nggak pengen sih cos X. Karena kalau cos X gimana ya? Coba kita lihat cos X itu kita turunin ya, kita cek nih. Nya minus sin X ya. Di sini sin pangkat 2 sih. Nah, tapi yang lebih enak itu sebenarnya di sini tuh yang kita jadiin U itu adalah si sin. Jadi yang kita misalin jadi U itu sin aja, nggak pakai kuadrat ini. Nah, jadi kalau sin ini kita turunkan, dia menjadi cos ya kan, cos X. Nah ini tinggal kita kali ke sana. Jadi du itu sama dengan cos X. Nah, sehingga yang ini bentuk soalnya bisa kita ubah jadi di sini 0, di sini pi per 2. Nah ini sin itu kan U. Sin itu kan U. Karena sinnya dipangkatkan 2, berarti di sini U pangkat 2. Kayak gitu ya. Jadi U itu sama dengan sin lah. Sin itu sama dengan U. Kalau sin pangkat 2 berarti U pangkat 2. Kayak gitu. Nah terus yang cosnya, cos X dx-nya, kan ini. Yaitu sama dengan du. Berarti di sini tuh du. Nah ini kan udah enak kan. Tinggal kita integral biasa nih. Ininya udah sama, ini udah sama. Integral biasa, pangkatnya ditambah 1. Pangkat 3. Dibagi sama pangkatnya yang baru. Ya. Terus kita masukin batasnya. Batasnya 0 sampai 2. Nah, di sini sama dengan U-nya kita masukin bentuk semula, yaitu sin. Jadi di sini itu sin dipangkatkan 3 ya. Dibagi 3. Di sini 0 sampai pi 2. Ini sama dengan kita ganti dulu sama batas atasnya. Batas atasnya itu pi per 2 dibagi 3. Terus dikurang, ganti sama batas bawahnya. Di sini jadi batas bawahnya 0 bagi 3. Nah, di sini itu sin per 2 itu berapa? Sin 2 kan sama dengan sin 90 ya. Iya, Bang. Berapa tuh? Satu, Bang. 1 ya. Satu. Jadi di sini sin pi per 2 itu sama dengan 1. Ya kan? Nah, karena dipangkatkan 3, berarti di sini 1 pangkat bagi 3 kurang sin 0. Sin 0 itu 0 ya, kalau Iya, Bang. oh, dipangkatkan 3 nih. Karena di sini sinnya pangkat 3. Bagi 3. Hasilnya sama dengan ini berapa nih? 1 pangkat 3 itu berapa? Satu. Satu. Ya, hasilnya ini. Ya. Nah, 1/3 ini hasil dari integral ini ya. Integral ini 1/3. Berarti ini bisa kita ubah jadi begini ya. Ini jadi 1/3 yang ini. Nah, habis itu penulisan 2 ini sebenarnya bisa kita taruh ke atas. Atas jadinya 2 per pi kali 1/3. Hasilnya sama dengan 2 dibagi 3 pi. Jadi ini nilai rata-rata turunannya. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak, Bang. Oke. Kalau nggak ada, kita coba masuk ke hal yang terakhir ya. Nomor 4.
Di sini tentukan apakah teorema nilai rata-rata integral dapat diterapkan terhadap fungsi yang diketahui pada interval yang diberikan berikut. Jika demikian, tentukan semua nilai C yang kita coba lihat yang mudah dulu ya. Yang mudah itu yang D. Yang D ini kan ini soalnya sama dengan X pangkat 5. Terus di sini itu ada 0, di sini 1. Nah, dari sini ini kita bisa tahu bahwa ini itu A-nya, ini itu B-nya. Nah, tinggal kita bentuk ke persamaan yang ini. Jadi nilai rata-rata itu ini kita coba tulislah persamaannya di sini. Kayak gini. Nah, jadi ini bentuk persamaannya nih. Jadi tinggal kita masukin aja. Sama dengan 1 dibagi B-nya. B-nya itu di sini 1 dikurang A. A-nya itu 0. Integral A sampai B. A-nya itu 0, B-nya 1. Terus fx-nya itu yang ini. X pangkat 5/3. Di belakangnya kita kasih dx. Nah, di sini sama dengan ya. Ini 1. Di bawahnya 1 dikurang 0, hasilnya 1. Yang ini kita integral. Integral berarti pangkatnya ditambah 1 ya. Jadi 3 ditambah 1. Kan sama dengan 53 tambah 3/3. Yang ini 8/3 ya. Jadi ini kita integral hasilnya X-nya pangkat 8/3. Dibagi sama pangkatnya ini. 8/3. Terus di sini kita kasih batas 0 sampai 1. Ini kita tulis di sini. Di sini f reference-nya sama dengan 1 dibagi 1 itu hasilnya 1. Nah, terus yang di dalam kurung ini, 3-nya ini penulisannya bisa kita taruh di atas. Jadi 3/8. Yang ininya tuh X pangkat 8/3. Dengan batas 0 sampai 1. Ini tinggal kita masukin aja. Batas atasnya dulu kita masukin ke sini. Jadi 3/8. Batas atasnya itu 1. 8/3. Dikurang. Kita ganti sama batas bawahnya. Jadi 3/8. Ini itu 0. Ini 8/3. Di sini itu 3/8. 1 pangkat 8/3. Ini berapa nih? Apa? 1. Benar ya, 1 ya. Jangan bingung ya nanti di sini. Ini 1 kurang yang ini itu 0. Ini hasilnya 0 nih. Jadi hasilnya di sini 3/8. Jadi ini nilai rata-rata integralnya. Nah, ini belum selesai karena kita di sini diminta mencari nilai C. Nah, di sini apa aja yang ini? Nah, kita lihat soalnya ya. Soalnya itu kan ini. Soalnya itu X sama dengan X pangkat 5/3. Nah, di sini X-nya ini itu saya ubah jadi C. Jadi di sini coba jadi C. Ini juga menjadi C nih. C pangkat 5. Nah, habis itu buat nyari nilai C ini tinggal kita sama dengankan. Ini sama dengan C. Nah, ini kan hasilnya yang ini ya, 3/8. Ini itu yang ini. C pangkat 5/. Nah, di situ tulisannya mungkin saya balik deh.
Saya balik tulisannya kayak gini. Ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Kayak gini. Nah, karena kita pengen mencari nilai C aja, di sini tuh ini saya kurungin dulu. Saya kurungin, ini saya kurungin. Ini kan 5/3 ya. 5/3. Kita buat di sini 3/5. Kebalikannya. Di sininya juga sama nih. 3/5. Oke. Nah, ini tulisannya lebih kelihatan ya. Ini tulisannya itu sama aja kayak tadi. Inilah penulisannya biar lebih jelas. Nah, di sini ada yang bisa kita coret. Ini coret sama yang di atas ini. Ini kita coret sama yang di bawah sini. Jadi hasilnya ini tuh C doang nih yang sebelah kiri. Sedangkan yang ini kita pakai kalkulator lah. Kita hitung aja pakai kalkulator. Ini hasilnya itu 0,55. Jadi kita dapat nilai C ini. Nah, nilai C ini cek ke intervalnya. Di intervalnya tadi itu kan 0 sampai 1. Yang ini. Nah, kita cek. Nah, 0,55 ini ada nih di interval ini. Karena ada, ya kan? Ada, maka benar C-nya itu 0,55. Gitu. Kalau seandainya dia di luar interval di sini, kalau dia itu di luar dari interval sini, maka ini tuh bukan nilai C-nya. Kayak gitu. Dia harus ada di dalam interval ini. Di sini ada pertanyaan nggak? Itu aja tutorial kita pada malam hari ini. Saya masih punya satu ya, yang satu pertemuan. Silahkan teman-teman aturlah kelas untuk harinya, jadwalnya kapan menggantinya ya. Iya, Bang. Baik, Bang. Iya Bang. Oke Bang, makasih Bang. Oke, nah untuk absennya di sini saya screenshot aja ya. Teman-teman yang bisa on cam silakan on